Terima kasih Anda masih bersama kami di VNews Malam. Dunia peradilan yang saat ini menuai banyak masalah dan menuai kritikan dan keluhan dari masyarakat terkait praktek yang tidak adil. Mulai dari masalah integritas para penegak hukum hingga dengan masalah administratif, dari situlah muncul klinik anti korupsi. Dan seperti apakah klinik anti korupsi yang diprakarsai oleh Komite Pemantauan Legislatif Indonesia? Untuk itu sudah ada narasumber di studio kami, Direktur Komite Pemantau Legislatif atau yang dikenal dengan KOPEL Indonesia, Pak Syamsuddin Alimsyah. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Saya langsung saja dengan klinik anti korupsi. Kalau orang berbicara tentang klinik, pasti ada yang sakit dan perlu diobati. Apa sebenarnya itu klinik anti korupsi yang diprakarsai oleh pihak KOPEL Indonesia sendiri? Ya, makasih. Ini sebenarnya lembaga ini bukan baru ya. Jadi kita sudah melakukan program klinik anti korupsi sejak 2 tahun lalu dan ini angkatan ketiga bersama dengan Fakultas Hukum Unhas gitu ya. Yang pada intinya memang pada saat itu kita membaca bahwa problem di negara ini soal kasus korupsi itu semakin besar, semakin mengancam kita negara kita, dan bahkan modus-modus korupsi itu semakin berbahaya. Para aktor-aktor koruptor itu ternyata jauh lebih cepat melakukan penyelesaian-penyelesaian untuk kemudian bisa melakukan menggerogoti aset negara gitu. Tapi kemudian pada saat bersamaan integritas para penegak hukum kita, saya menyebut integritas karena sebenarnya dari sisi kapasitas mereka memadai. Siapa yang bisa meragukan seorang polisi, jaksa, dan pengadilan. Tapi faktanya kemudian ada banyak kasus yang tersendak. Lalu kemudian kita mengecek apa problem lain. Ternyata kita ada kekurangan dari pertama satu sisi adalah skill untuk kemudian selain personal ya. Personalia misalnya orang-orang yang kemudian konsen kepada investigasi melakukan anti korupsi, lalu kemudian skill. Jadi banyak orang yang kemudian peduli kepada gerakan anti korupsi, tapi kemudian bagaimana bisa mengungkap perilaku-perilaku korupsi itu sangat terbatas. Nah, itu yang kemudian mendasari sehingga KOPEL kemudian mencoba menawarkan satu pola ke satu konsep di perguruan tinggi, yaitu namanya klinik anti korupsi. Jadi kalau misalnya KPK atau teman-teman menawarkan itu modelnya adalah mata kuliah, misalnya masuk di situ ya mengajari mereka soal teori korupsi, kami pada posisi klinik. Klinik itu adalah tempat konsultasi. Mereka jadi orang datang di KOPEL itu selama 3 bulan bukan lagi, kalau dihitung-hitung persentase ya, kurikulumnya itu 20% saja teori, 80% itu aplikatif. Mereka diajari teknis, bagaimana melakukan investigasi dan membaca data gitu. Ini kebanyakan 80% praktiknya langsung. Ya, jadi langsung aplikatif gitu. Tapi kenapa menyisir mahasiswa sendiri? Ya, pertama adalah saya ingin, sebenarnya ini aset gitu ya. Kami memahami betul bahwa selalu kita mengklaim mahasiswa itu kan agen of social change gitu ya. Jadi dalam agen konteks itu agen pembaru yang dalam hal tertentu kita melihat bahwa aset itu yang begitu besar sebagai modal, tapi itu kemudian tidak terkelola dengan baik. Mereka sudah diajari begitu banyak ilmu tentang ilmu hukum, ilmu bagaimana melakukan anti korupsi, tapi kemudian teknik-teknik itu kurang gitu. Sehingga kami menawarkan sebenarnya bagi semua fakultas gitu kita akan tawarkan, tapi untuk sekarang ini yang baru tertarik adalah Fakultas Hukum Unhas, dan Fakultas Hukum adalah sudah menjadikan mata kuliah itu 2 SKS. Jadi mereka datang itu atas nama kuliah, tapi sebenarnya adalah sesungguhnya mereka di sana itu praktek gitu ya. Jadi kita bersama-sama dengan mahasiswa itu mencoba melakukan satu simulasi, satu kasus untuk kemudian mencoba melihat kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana mengungkap. Misalnya saya tadi gitu ya. Jadi ada poin besar, misalnya kita yakini ini ada kasus yang sudah 5 tahun gitu loh di kepolisian, bahkan sudah ada tersangka, tapi kemudian tidak bergerak gitu kan. Apa yang masalah? Selalu jawabannya kejaksaan dikembalikan berkasnya karena tidak kan P19 gitu ya, ke sana dikembalikan lagi, tidak cukup bukti. Lalu kemudian kita bertanya, betulkah itu hanya soal bukti? Di mana masalahnya? Lalu kemudian coba kita masuk melakukan investigasi. Investigasi itu adalah sebuah pekerjaan yang serius, penelusuran atas sesuatu yang diyakini ada tapi belum terungkap. Nah, itulah yang kita lakukan untuk kemudian mengungkap sesuatu yang benar gitu ya. Berarti sejauh ini memang itu sudah dipikirkan sendiri dari pihak KOPEL Indonesia melihat banyaknya kasus korupsi yang bisa dikatakan mandek. Tapi untuk mahasiswa sendiri ini kabarnya tahap ketiga ini hanya 20 orang yang mengikuti. Kenapa jumlahnya sangat sedikit? Banyak. Kalau mendaftar setiap tahun itu, ini kan setiap semester gitu ya.
mendaftar itu besar, tapi saya harus menyatakan ini klinik, ini bukan kuliah perdana gitu ya. Ini bukan kuliah umum. Ini klinik yang memang membutuhkan skill. Batas toleransi kita sebenarnya itu 15, tapi karena banyak terlalu bersemangat gitu ya. Oke, 20 orang karena ini praktek yang satu orang tutor kita itu mendampingi maksimal batas toleransinya 5 ya. Jadi kalau lebih dari itu tidak akan sampai ilmunya. Itu kita sudah uji. Jadi karena misalnya bagaimana mereka melakukan membaca satu data misalnya APBD yang kita tadi simulasi ya. Tebalnya APBD 30 cm. Yang di situ tulisannya sudah kabur, tidak ada foto-foto, tidak menarik untuk dibaca. Tapi yakinlah di situ ada 6 triliun dana APBD di Sulsel. Dan itu harus dipastikan zero korupsi. Nah, caranya adalah untuk bisa itu menganggap bahwa tidak ada korupsi, kita harus tahu baca APBD, gitu kan. Nah, ini harus cepat orang membaca. Sehingga kita melakukan pendampingan 1 orang 5 orang itu untuk membaca. Kalau lebih itu bisa bergeser waktu gitu ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan untuk kita menganggap efektif itu 1 orang maksimal 5 orang. Oke, berarti ini meninjau kepada masalah efektif. Ini soal efektivitas kurikulum gitu ya. Oke, berarti ini pemirsa juga masih bertanya-tanya, ini kurikulum dari klinik anti korupsi itu komponen apa saja yang diajarkan kepada mahasiswa? Mungkin banyak nanti yang tertarik akan masuk mengikuti klinik anti korupsi ini? Ya, kalau pengalamannya lalu sebenarnya waktu Umi juga pernah mahasiswanya ya, pernah berharap gitu, tapi saya ingin menyatakan bahwa kalau klinik ini berbeda dengan magang gitu ya. Jadi ada di Kopel itu ada sistem voluntary, jadi dia masuk klinik dulu, lalu kemudian ada pemagangan di sana, lalu kemudian ada voluntary gitu ya, relawan. Proses-proses di klinik itu sebenarnya adalah bagaimana mereka diberikan kapasitas skill, lalu kemudian ditingkatkan naik untuk relawan untuk menguji dia punya tingkat integritas. Banyak orang yang kemudian mahasiswa mencoba mendaftar untuk menjadi masuk di klinik. Tapi saya ingin menyatakan mohon maaf karena ini kerjasama perguruan tinggi gitu loh. Jadi harus ada restu dari dosennya, harus ada restu dari fakultasnya. Beda yang mau menjadi voluntary, bisa saja langsung, tapi juga harus nah prosesnya voluntary dia harus membangun komunikasi dari awal, beberapa tahapan program di Kopel untuk bisa masuk gitu. Oke, menarik sekali. Jadi ini bisa dikatakan hanya mahasiswa terpilih saja yang bisa mahasiswa terpilih. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan Pak Syamsuddin, tapi usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di VNews Malam. Dan saya akan kembali berdialog bersama Pak Syamsuddin Alimsyah selaku Direktur dari Komite Pemantau Legislatif Indonesia. Pak, ini tadi sempat tertunda karena memang diketahui bahwa mahasiswa terpilih saja yang bisa mengikuti klinik anti korupsi ini. Tapi untuk tahapan pertama dan kedua itu keluarannya sekarang bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah ya, jadi kan gini. Di Kopel itu meskipun sebenarnya kita tidak menyatakan bahwa teman-teman yang selesai di klinik itu akan menjadi bagian dari Kopel gitu ya. Tapi poinnya adalah Kopel ingin menyebarkan visi, menyebarkan misi, sekaligus skill. Jadi harapan kita di mana keluaran-keluaran dari klinik itu, dimanapun berada mereka bisa menerapkan ilmu itu karena sudah memiliki skill gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian tapi di luar itu ada beberapa orang yang justru sampai sekarang akhirnya ada yang masuk voluntary gitu ya, belum masuk staff gitu karena kita ada tahapan-tahapan. Dan di luar sebenarnya Fakultas Hukum ada misalnya Unismu itu menggunakan, jadi karena beda ya, kalau di Unhas itu kan sudah mengakui sebagai mata kuliah. Itu klinik anti korupsi, kokurikuler lah gitu ya. Kalau dulu itu kan tapas suci misalnya apa sih begitu. Nah, di Unismu karena itu belum diakui, kemudian bagian ilmu pemerintahannya di sana, sospolnya itu kemudian menjadikan kerjasama dalam mata kuliah KKP-nya, KKN gitu ya. Jadi mereka mendrop mahasiswanya itu ke sana selama 1 bulan lebih untuk belajar khusus untuk di Kopel. Dan alhamdulillah rata-rata pasca lepasan itu di sana itu justru masih banyak yang kemudian mereka bersemangat untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan anti korupsi. Justru kami, kantor kami itu kan sangat terbatas gitu ya, tapi dengan sebuah kebersamaan ya alhamdulillah kita terus berbagi komunikasi, dan kemudian mereka konsen misalnya ada yang menarik lepasan itu kemudian menawarkan, Pak gimana nih kalau misalnya ada kami analis ini kasusnya begini tapi belum tuntas nih, bisa enggak kami melakukan investigasi terus sampai tuntas? Nah, itu kan menurut saya bagus gitu kan. Jadi saya memberi apresiasi dan alhamdulillah misalnya saya ingin menyebut kasus CPI gitu ya. Itu adalah salah satu tim
tim investigasinya bukan lagi teman-teman di Kopel, tapi Mahasiswa mereka mahasiswa itu yang melakukan uji dan menemukan, oh ini ada masalah Kak. Coba kita baca gitu ya, coba kita baca. Saya ingin menyatakan bahwa mengajari mereka bukan untuk mencari kesalahan orang, tapi mengajari mereka untuk bekerja mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan gitu. Oke, menarik sekali ini mengungkapkan fakta, tapi kalau bicara masalah kasus korupsi kan ini cukup membingungkan juga ini. Berarti memang ada trik khusus dari Kopel untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa tersebut ya? Ya, sebenarnya apa ya? Saya ingin menyatakan bahwa dan banyak kita berdiskusi teman-teman di kampus. Saya hormat bahwa seluruh universitas yang ada di Makassar itu dimanapun saja, yang namanya ilmu anti korupsi itu sudah tuntas. Mereka sudah ini betul, dan saya kira bagi mahasiswa yang mengambil ilmu hukum atau di mana saja itu sudah memahami betul gitu ya. Apalagi ada kerjasama KPK dalam rangka untuk masukkan semangat anti korupsi di mata kuliah. Tapi skill itu yang tidak diajarkan gitu loh. Nah skill itu karena dia harus implementatif, dan itu yang kemudian kita tawarkan dari Kopel, bahwa skill itu bisa kita berbagi pengalaman, karena skill itu bukan teori. Betul sekali. Tapi dia harus implementatif. Lalu kemudian kita menawarkan polanya adalah 80% kita harus praktek. Oke, kedepannya ini ada lagi rencana dari Kopel sendiri selain dari klinik anti korupsi nanti? Sebenarnya kemarin itu kita ada 3 gitu ya. Jadi saya ingin sekali lagi men-stressing bahwa pergerakan pola modus korupsi di negara ini semakin canggih. Oke, gitu sangat ya, dan canggih. semakin mengancam negara kita. Ya. Sehingga kita harus melakukan juga upaya-upaya percepatan antisipasi. Nah, Kopel itu sebenarnya kemarin kita melakukan satu di luar klinik, kita mencoba membangun satu forum mengajak para pelaku usaha untuk kemudian bagaimana satu isu saja ada kemauan kuat untuk tidak melakukan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ada, dan meskipun tidak semua asosiasi, tidak semua pengusaha, tapi saya ingin memberi apresiasi bahwa ternyata di pengusaha ada juga yang tertarik dengan itu, dan mereka berdiskusi kepada kita bahwa kami mau itu tidak suap, dan semua orang benci itu suap, tapi kami tidak dapatkan proyek kalau tidak melakukan itu. Akhirnya coba kita melakukan simulasi-simulasi, oh ini bisa gitu. Oke, terakhir ini Pak, singkat saja harapannya nanti ke depan dengan sudah adanya klinik anti korupsi ini. Ya, saya selalu meyakini betul dan harus siap bahwa memberantas korupsi secara tuntas itu tidak mungkin. Dan memberantas korupsi itu pasti butuh waktu yang panjang, tantangan yang begitu hebat gitu kan, sehingga membutuhkan kesabaran bagi siapa saja yang bergabung dalam anti korupsi. Tapi yakinlah bahwa dalam melakukan kerja-kerja untuk sebuah kebaikan, jangan mengejar hasil, tapi lakukanlah dengan kesungguh-sungguhan, karena sesungguhnya apa yang Anda lakukan hari ini mungkin bukan Anda yang mendapatkan dampaknya, tapi mungkin yang lain akan mendapatkan itu. Oke, bermanfaat sekali hari ini bersama narasumber saya, Direktur dari Kopel Indonesia. Dan selamat, terima kasih ya Pak ya, sudah hadir di Studio V Channel. Dan pemirsa, dialog saya bersama Direktur Kopel Indonesia tadi sekaligus menutup kebersamaan kita malam ini. Saya Dini Mulyasari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.